Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo lan ora bakal ridho angka saking sira sapa Yahudu kaum Yahudi. Walan nasara lan ora kaum Nasrani hatta tatabi'a hingga manut sira milatahum ing agamane Yahud wan Nasara. Dinahum tegese agamane Yahud wan Nasara. Kul dawa sira Muhammad inna hudallahi satuhune agama pitutuhe Allah. Ail Islam tegese Islam. Huwa ya hudallah iku al-huda agama kang dadi pitutuh. Wa ma utawi agama adahu kang liyane apa mak ing Islam iku dolalun sasar. Walain lan demi yakti lamun lamu kosamin utawi lam iku lam kosam itabaat manut sira ahwa ahum ing pira-pira karepane Yahud wan Nasara. Allati nyatane barang yad'unaka kang ngajak apa ayat yad'unaka kang ngajak sapa Yahud wan Nasara ing sira ilaiha maring allati fardhon kelawan parilan badal ladhi yang dalam sawise barang ja'aka kang teka apa alladhi ing sira minal ilmi saking ilmu al wahyu tegese wahyu minallahi saking Allah malaka mangka ora ana iku tetep kedue sira minallahi sang Gusti Allah miwaliin utawi kekasih yahwatu kang ngreksa sapa wali ing sira wala nasirin lan ora kang nulungi yamna'u kang nyegah sapa nasir ing sira minhu saking adab alladzina utawi wong akeh atainahum kang paring ingsun ing alladzina alkitab ing kitab mubtadaun iku dadi mubtada yatlunahu halim maca sapa alladzina ing kitab haqqa tilawatihi kelawan sak temene maca kitab yaqra'unahu tegese maca sapa alladzina ing kitab kama unzila kaya oleh dan turunake kitab wal jumlah utawi jumlah iku halun hal wa haqqa utawi lafat haqqa iku nusiba dinasabake apa lafat haqqa alal masdari ngatasi dadi masdar wal khabaru utawi khabare iku ulaika yu'minun nabi lafat ulaika yu'minun nabi iku ulaika utawi mengkono alladzina atainahumul kitab iku yu'minuna padha iman sapa alladzina bi kelawan kitab nazalat temurun apa ayat fi jamaatin ing dalem mertelake jamaah qadimu kang teka sapa jamaah minal habasyati saking tanah Habasyah wa aslamu lan manjing Islam sapa jamaah wa man utawi sapa wong iku yakfuru kafir sapa man bihi kelawan kitab ai bil kitab tegese kelawan kitab al mu'ta kang den barengake bi ayu harifahu gambare kelawan yen to ngowahi sapa man ing kitab faulaika mangka utawi mengkono man hum ya ulaik iku al khasiruna wong-wong kang padha tuna limasyurihim krana bakal dadine man ilanari maring neraka alam abad dadi kang den lawasake yang alihim ing atase man wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Dinahum, yang dimaksud milah adalah agama mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, kebanyakan ulama fikih menyimpulkan dalil dari ayat ini bahwa kekufuran itu dengan berbagai macam alirannya merupakan satu agama. Karena di dalam ayat ini lafadz millah yang artinya agama diungkapkan dalam bentuk mufrad atau tunggal. Berdasarkan pengertian ini, jika dibawa pada hadis yang berbunyi la yatawaratsu ahlu millataini syatta, penganut dua agama tidak bisa saling mewarisi, maka dapat disimpulkan bahwa antara orang muslim dan orang kafir tidak boleh ada saling mewaris, dan masing-masing dari kalangan orang kafir boleh mewaris saudara sekafirnya baik seagama ataupun tidak.
Karena sekalipun mereka terdiri atas berbagai aliran, semuanya dianggap sebagai satu agama, yaitu agama kafir. Demikianlah menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya. Namun dalam riwayat lainnya, Imam Ahmad mengatakan pendapat yang sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu tidak boleh saling mewaris di antara berbagai macam agama. Ya demikian pemirsa sekilas tentang pembahasan fikih yang bisa diambil dari ayat ini. Selanjutnya, qul inna hudallahi ayil islam huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah, yaitu agama Islam, itulah petunjuk yang sesungguhnya. Wa ma'adahu dolalun. Sedangkan yang selainnya hanyalah kesesatan belaka. Wala in lam qasam ittaba'ta ahwa'ahum alladhi yad'unaka ilaiha fardun. Sesungguhnya jika kamu ikuti keinginan mereka, yakni apa-apa yang mereka anjurkan, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang pengetahuan kepadamu, al-wahyi minallah, yang dimaksud ilmu di sini adalah wahyu dari Allah. Malaka minallahi min waliyyin yahfazuka, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung yang akan melindungimu, wala naswirin, dan tidak pula menolong yang menawaka minhu, yang akan menghindarkanmu dari bahaya. Ya pemirsa dirahmati Allah, kesimpulan dari ayat ini menyatakan keinginan ahli kitab yang sebenarnya, yakni mereka tidak segan-segan melakukan segala macam cara agar Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menganut agama yang mereka anut, yaitu agama yang berasal dari agama-agama yang dibawa nabi-nabi terdahulu, tetapi ajarannya sudah banyak diubah-ubah oleh mereka. Karena itu hendaklah kaum muslimin waspada terhadap sikap ahli kitab. Umat Islam harus senantiasa mengikuti petunjuk Allah, bukan petunjuk yang berasal dari keinginan dan hawa nafsu manusia, terutama keinginan dan hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian secara lahiriah, ayat ini langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa peringatan yang keras seandainya Nabi Muhammad SAW mengikuti kemauan mereka. Namun Nabi Muhammad SAW telah dijamin terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya ayat ini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang seperti itu, yang lahiriahnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dengan ayat ini agar kaum muslimin berhati-hati terhadap sikap ahli kitab kepada agama Islam dan kaum muslimin. Alladzina atainahumul kitaba mubtada'un yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, sedangkan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ay yaqra'unahu kama unzila, artinya mereka membacanya sebagaimana diturunkan. Maksudnya mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, dengan memahaminya sepenuh hati, tidak mentakwilnya atau menafsirkannya menurut keinginannya sendiri, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi ataupun mengubahnya. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, membaca dengan bacaan yang sebenarnya ialah menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya, membacanya seperti yang diturunkan Allah, tidak mengubah-ubah atau memalingkan perkataan dari tempat yang semestinya, dan tidak menakwilkan sesuatu dari kitab itu dengan takwil yang bukan semestinya. Wal jumlatu halun wa haqqo nusiba 'alal masdari wal khabaru ulaika yu'minuna bi. Kita ke pembahasan nahwu sebentar. Jadi pada lafaz alladzina atainahumul kitab itu posisinya adalah sebagai mubtada.
Lalu lafadz yatlunahu menjadi hal, lafadz haqqo dibaca nasab sebagai masdar atau maf'ul mutlak. Sedangkan yang menjadi khobarnya ialah lafadz ulaika yu'minuna bih. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepadanya. Kalau kita ulang dari atas, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, sedangkan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi para ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani atau orang Kristen, mereka hanya bisa disebut beriman dengan kitab mereka jika mereka membaca kitab mereka sesuai dengan apa yang diturunkan pada mereka, dengan tidak melakukan perubahan sedikit pun. Mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya, dengan cara mematuhi perintah dan larangannya, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram, dan melaksanakan isinya dengan sebaik-baiknya. Dan barang siapa beriman kepada kitab mereka, maka pasti mereka beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ahli kitab yang telah melakukan perubahan-perubahan pada kitab mereka, maka mereka sudah tidak lagi disebut sebagai orang yang beriman. Nazalat fi jama'atin qadimu minal habasyah wa aslamu. Ayat ini turun menceritakan segolongan orang yang datang dari Habasyah lalu masuk Islam. Jadi di sisi lain ayat ini juga merupakan hiburan bagi Rasulullah SAW bahwa bagaimanapun juga masih ada dari kalangan ahli kitab yang mereka tidak melakukan perubahan pada agamanya. Mereka segera beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika mendengar tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Di antaranya adalah Raja Najasyi dari tanah Habasyah yang tadinya beragama Kristen, dan dari agama Yahudi ada tokoh besar agama Yahudi yang masuk Islam, yakni Abdullah bin Salam. Wa may yakfur bihi ay bil kitabil mu'ta bi ayyuharifahu, dan barang siapa yang ingkar terhadapnya, artinya terhadap kitab yang diturunkan itu, misalnya dengan mengubahnya dari yang asli, fa ulaika humul khosirun, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Limasyurihim lanaril mu'abbadati alaihim, disebabkan mereka disediakan tempat di neraka yang kekal lagi abadi. Ya, demikian pemirsa tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.